Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo di sini. Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Oke, sebelum video dimulai ada Sauria dari Bang Isra, tambahin durasinya Bang dikit. Oke Bang Isra, semoga rezeki Bang Isra makin melimpah ya, amin. Mimin gak bisa tambahin banyak-banyak sementara ya, Mimin lagi sibuk. Mungkin next kalau udah ini Mimin kasih yang sehari 2 episode ya. Oke lanjut. Mo Changseng memikirkan kematian Mo Zifu. Dia sangat marah sehingga dia menggelengkan kepalanya yang sangat pusing. Mo Changseng adalah orang di ranah Kaisar Agung tingkat pertama. Meskipun jiwa Kaisar Agungnya telah ditelan lebih dari 70 tahun, dia masih sadarkan diri. Selain itu, energi abadi di kolam spiritualnya telah menyerap energi abadi dari batu abadi tingkat tinggi, sehingga energi abadinya selalu dalam keadaan penuh. Dengan kata lain, Mo Changseng masih bisa mengerahkan kekuatan penuhnya saat ini. Saat Mo Changfeng menikam pedangnya seperti kilat, tiba-tiba kekosongan dalam radius ratusan mil runtuh, menyisakan Tanyun di lubang raksasa yang tak berujung dan gelap gulita. Pedang Mo Changseng sangat mempesona di kehampaan yang gelap gulita. Menurut pendapatnya, Tanyun yang berada di peringkat kelima dari ranah Kaisar Raja tidak bisa menghindari pedangnya sama sekali. Tanyun akan mati oleh serangannya. Namun, hasilnya membuatnya tidak bisa mempercayainya. Tanyun tidak menghindar. Dia membawa tangan kirinya di punggungnya, mengubah tangan kanannya menjadi telapak tangan, dan tiba-tiba mendorong ke ujung pedang yang menusuk. Ketika Tanyun menampar ujung pedang lebar di telapak tangannya, kekuatan benturan besar mengalir ke lengan kanan Mo Changfeng dari pedang. Ini benar-benar tidak mungkin. Pedangku adalah senjata sub artefak tingkat tinggi. Bagaimana itu bisa dihancurkan olehmu dengan tangan kosong? Dalam teriakan mengerikan Mo Changseng, mulai dari ujung pedang pecah seperti sepotong keramik. Mo Changseng hanya memegang gagang pedang di tangannya dengan lucu. Ketakutan tak berujung menggerogoti hati Mo Changseng. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan fisik Tanyun akan begitu menakutkan. Pada saat ini, di mana Mo Changseng memiliki keberanian untuk melawan Tanyun, dia menoleh, berharap ayah dan ibunya akan memberinya sepasang sayap ekstra untuk melarikan diri. Kamu tidak akan bisa menghabisiku, jadi kamu ingin melarikan diri. Bagaimana bisa ada hal yang begitu baik di dunia ini? Tanyun mencibir menggunakan langkah Dewa Hongmeng, mengambil langkah ringan, dan tiba-tiba muncul di belakang Mo Changseng di langit. Tanyun menampar Mo Changseng di belakang kepalanya. Mo Changseng berdarah, dan dia jatuh ke dalam kehampaan. Sebelum Mo Changseng jatuh ke tanah, Tanyun menukik ke bawah, meraih pergelangan kaki Mo Changseng dengan satu tangan, melambaikan tangan kanannya, dan membanting Mo Changfeng ke tanah. Ledakan, retakan, saat Mo Changfeng menyentuh tanah dengan bahu kanannya, darahnya berceceran. Mo Changseng berguling-guling di tanah dengan kesakitan. Dia memohon belas kasihan. Tanyun, orang tua ini tidak akan membalas dendam padamu. Tolong jangan habisi aku. Tanyun berjongkok di depan Mo Changseng dan mencibir. Namamu Changseng, aku ingin mencoba. Apakah hidupmu sama seperti namamu yang memiliki arti kekal? Jangan, tolong jangan. Mo Changseng berkata dengan ngeri. Tanyun, jangan lakukan itu untuk saat ini. Dengarkan aku dulu. Sekarang kakak keduaku telah memasang jaring di pintu keluar Soul Devouring Abyss. Kamu bisa membawaku sebagai sandera untuk mengancam kakak keduaku dan membiarkannya melepaskan dirimu. Mendengar ini, Tanyun tertawa tak terkendali dan berkata, aku tidak takut dengan orang di ranah Kaisar Agung tingkat kelima. Mungkinkah saudara keduamu bisa mengalahkanku? Jika aku ingat dengan benar, saudara keduamu Mo Changfeng seperti dirimu hanyalah ranah Kaisar Agung tingkat pertama. Atau menurutmu Wan Baoshan lebih baik darimu dan kakak keduamu? Setelah mendengarkan, Mo Changseng sering mengangguk. Ya Tanyun, kamu benar. Wan Baoshan di ranah Kaisar Agung tingkat ke-8. Tanyun tersenyum, menatap Mo Changfeng seperti sedang melihat orang idiot. Menurutmu aku ini siapa? Apakah aku anak berusia 3 tahun? Tanyun berkata, menginjak kaki kanan Mo Changseng. Mo Changseng berteriak, Tanyun, aku benar-benar tidak berbohong padamu. Wan Baoshan juga dari Mansion Kaisar Abadi ke-9. Jika kamu tidak mengambilku sebagai sandera,
kamu tidak akan bisa pergi hidup-hidup. Aku melakukannya untuk kebaikanmu juga. Sungguh jangan habisi aku." Mendengar ini, Tanyun tertawa. "Katakan padaku, apa ranah Wan Baosan 130 tahun yang lalu?" Mo Chang Feng berkata tanpa ragu-ragu. Pada saat itu, dia sudah berada di tingkat ke-8 dari ranah Kaisar Agung. Tanpa menunggu kata-kata Mo Chang Feng selesai, mata Tanyun menjadi semakin dingin, dan dia berkata dengan keras, "Persetan dengan ibumu. 130 tahun yang lalu, ketika aku naik ke alam abadi Hongmeng ke-9, dia hanyalah seorang jenderal penjaga. Jika dia adalah di ranah Kaisar Agung tingkat ke-8, mengapa dia menjadi penjaga di kota abadi Tongtian? Kamu sangat membual sehingga kamu tidak membuat konsep cerita. Ini adalah harga yang kamu bayar untuk berbohong." Dengan mengatakan itu, tendangan acuh tak acuh Tanyun mematahkan kaki kiri Mo Chang Seng. "Biarkan aku memberitahumu, jika aku ingin pergi, bahkan jika itu adalah formasi besar para dewa yang diatur oleh Dua Supreme, aku bisa melarikan diri." Setelah berbicara, Tanyun menggunakan mata Dewa Hongmeng untuk mengendalikan Mo Chang Seng dan bertanya, "Katakan, siapa nama kakak laki-lakimu yang pertama dan kekuatannya? Di mana dia sekarang? Juga, apakah kakak keduamu memberitahu kakak tertuamu tentang kematian Mo Zifu?" Di bawah kendali Tanyun, Mo Chang Seng sudah melupakan rasa sakitnya dan berkata dengan ekspresi datar, "Kakak laki-lakiku yang pertama bernama Mo Chang Kong. Dia di ranah Kaisar Agung tingkat ke-11. Sekarang dia sedang berkultivasi untuk menerobos peringkat ke-12 dari ranah Kaisar Agung. Jadi, kakak keduaku tidak akan mengganggu kakak pertamaku. Kakak laki-laki pertama seharusnya tidak tahu tentang kematian Musifu. Jika tidak, kakak laki-laki akan mengirim seseorang ke dalam jurang yang melahap jiwa." Mendengar ini, Tanyun tersenyum dan berkata, "Bagus sekali." Dengan lambaian tangan Tanyun, kekuatan abadi menembus tengkorak Mo Chang Seng dan jiwanya terbang dan mati. Setelah menghabisi Mo Chang Seng, Tanyun terbang ke langit lagi. 10 hari kemudian, Tanyun yang sedang terbang tiba-tiba teringat suara Xian-Xian di benaknya. "Tanyun, tunggu sebentar." Tanyun berdiri di langit dengan kebingungan, dan pada saat berikutnya, Xian-Xian keluar dari udara tipis di depan Tanyun dan berkata, "Tanyun, tunggu aku di sini. Lelaki tua yang baru saja terbang di atasmu. Dia adalah seseorang yang aku kenal. Aku akan pergi sampaikan salam padanya." "Baiklah, aku akan menemanimu." Tanyun tersenyum. "Tidak, kamu tunggulah aku di sini," kata Xian-Xian. Tanyun berkata sambil tersenyum tanpa berpikir terlalu banyak. "Baiklah kalau begitu, pergi dan kembali dengan cepat." "Ya, aku akan segera kembali." Xian-Xian dengan gaun biru berbalik dan terbang ke udara. Dia menghilang dari pandangan Tanyun. Dalam satu tarikan napas, Xian-Xian menyusul seorang lelaki tua berusia 90-an. Ketika lelaki tua itu melihat seseorang terbang di belakangnya, dia tiba-tiba berbalik. Ketika dia mengetahui bahwa itu adalah gadis yang tidak dikenal, namun sebuah suara muncul di benaknya. "Pengurus rumah tua, jangan katakan apa-apa, aku nona mudamu. Sekarang namaku Xian-Xian." Berpura-pura menjadi kenalan dan menyapa. Lelaki tua itu adalah kepala pelayan tua dari mansion penguasa kota abadi Tongtian, yaitu Ouyang Fu. Ouyang Fu tertawa dan berkata, "Ternyata kamu Xian-Xian. Aku belum melihatmu selama bertahun-tahun, tetapi kamu sudah menjadi peringkat ke-7 dari ranah Kaisar Raja." Begitu kata-kata itu jatuh, Ouyang Fu mengangkat gelombang besar di hatinya dan berkata kepada Xian-Xian, "Nona, mengapa kamu di sini? Juga bagaimana ranahmu bisa meningkat begitu cepat?" Xian-Xian berkata, "Aku datang dengan teman-temanku untuk mencari harta karun. Namun, aku menemukan peluang besar. Dengan bantuan teman-temanku, ranahku meningkat begitu cepat. Oh ya, pengurus rumah tangga tua, bagaimana kabar ayahku? Apakah Kaisar Abadi ke-9 mempermalukan ayahku karena pelarian dari pernikahan?" Ouyang Fu berkata dengan suara khawatir, "Nona, jangan khawatir. Penguasa kota baik-baik saja untuk saat ini." Ketika Kaisar Abadi ke-9 datang, penguasa kota tidak punya pilihan selain mengatakan bahwa dia akan menemukanmu dalam waktu 100 tahun dan menikahkanmu dengannya. Ada lebih dari 40 tahun tersisa. Selama periode ini, Kaisar Abadi ke-9 tidak akan mempermalukan penguasa kota. Namun, ketika janji 100 tahun datang, jika kamu tidak menikah dengan Kaisar Abadi ke-9, keluarga kita mungkin akan hancur. Mendengar ini,
Xian mengerutkan bibirnya, mengangguk diam-diam untuk waktu yang lama, dan berkata dengan suara tegas, "Pengurus rumah tangga tua, kamu kembali ke kota abadi Tongtian dan memberitahu ayah bahwa aku akan kembali ketika janji 100 tahun berakhir. Bahkan jika aku menikahi Kaisar Abadi ke-9, aku akan melakukannya. Aku tidak akan pernah membiarkan ayahku dan kota abadi Tongtian menderita karena diriku. Juga beritahu ayah bahwa aku kasihan padanya." Setelah transmisi suara, Xian berbalik dan pergi. Ouyang Fu menghela nafas dan berhenti mencari harta karun. Segera menghilang ke dalam kehampaan yang redup, siap untuk kembali ke kota abadi Tongtian dan memberitahu Ouyang Duantian bahwa nona muda aman dan sehat. Karena dia tahu bahwa Ouyang Duantian cukup khawatir tentang nona muda selama bertahun-tahun. Setelah beberapa saat, Xian berlama-lama di udara di samping Tan Yun. Dia menatap Tan Yun, matanya yang indah dipenuhi air mata. Xian, ada apa denganmu?" Tan Yun tampak bingung. Tidak ada." Air mata tipis menetes. "Aku hanya sedikit lelah." "Bodoh, jangan menangis." Tan Yun maju selangkah dan mengangkat tangannya untuk menghapus air mata dari wajah Xian. Xian menatap Tan Yun dengan mata berkaca-kaca. Dia bergumam, "Tan Yun, tahukah kamu, dalam beberapa dekade aku akan menikah. Tapi aku tidak ingin menikahi Kaisar Abadi ke-9. Orang yang aku ingin nikahi adalah kamu. Aku mengagumi dan menyukaimu. Tan Yun, aku ditakdirkan untuk tidak bersamamu dalam hidup ini. Tapi sebelum aku pergi, aku ingin selalu bersama di sisimu." Setelah mengambil keputusan, Xian tersenyum dan berkata dengan air mata, "Bukan apa-apa. Kadang-kadang seperti ini, sentimental. Aku pikir mungkin suatu hari kita akan berpisah." Tan Yun memutar matanya dan berkata, "Mengapa kita harus berpisah?" "Karena aku takut kamu akan mengusirku." Xian tertawa sambil menangis. Tan Yun menggelengkan kepalanya dan bercanda, "Aku Tan Yun, dengan wanita cantik sepertimu di sisiku. Ini yang diimpikan banyak pria. Mengapa aku harus mengusirmu? Baiklah, jangan pikirkan itu. Ayo keluar dari tempat ini secepatnya." Xian mengangguk sedikit tampak khawatir. "Tan Yun, apakah kamu benar-benar memiliki cara untuk meninggalkan formasi dewa?" "Tentu saja." Tan Yun berkata dengan nada arogan. "Dengan kekuatanku saat ini, tidak ada formasi besar para dewa yang menjadi lawanku. Dan aku akan menghabisi semua antek dari Kaisar Abadi ke-9. Xian bergumam, "Ada lebih dari 40 tahun yang tersisa, dan itu hanya sekejap mata untuk bergaul dengannya. Sebelum aku meninggalkannya, aku ingin menjadi gila dengannya lagi." Memikirkan hal ini, Xian tersenyum dan berkata, "Tan Yun, sebelum aku bertemu denganmu, aku adalah gadis rumahan. Tapi setelah bertemu denganmu, aku telah mengalami hidup dan mati bersamamu, dan mengalami banyak hal menarik. Aku tidak ingin memasuki pagoda Ling Xiao untuk sekarang. Ini adalah jurang yang melap jiwa yang aku masuki bersamamu. Aku ingin menemanimu pergi, dan juga ingin berpartisipasi dalam pertempuran dan menghabisi musuh bersamamu. Selama aku bersamamu, aku merasa hidupku penuh dengan petualangan. Perasaan ini sangat cemas tetapi sangat bahagia." Xian mengambil inisiatif untuk menjulurkan tangan gioknya. "Kamu bawa aku terbang." Tan Yun tersenyum dan memegang tangan giok Xian dan terbang menuju pintu keluar Soul Devouring Abyss dengan kecepatan tinggi. Selama penerbangan, Tan Yun bertanya, "Bagaimana latihan yang aku berikan?" Xian tersenyum bahagia. "Aku telah melatih saraf waktu dan ruang selama lebih dari 40.000 tahun di pagoda Ling Xiao. Sekarang aku bisa melawan Rana, Kaisar Agung tingkat pertama." Tan Yun mengangguk dan berkata, "Jika aku tidak salah menilai, kekuatanmu saat ini sudah cukup untuk menghabisi Rana Kaisar Agung tingkat ketiga. Bahkan jika kamu bertemu dengan tingkat keempat, kamu tidak boleh kalah." Xian menatap Tan Yun dengan penuh semangat, dengan sedikit kelembutan di matanya yang indah, dan dia bergumam pada dirinya sendiri, "Tan Yun, kamu benar-benar baik, dan setiap saat aku bersamamu membuatku merasa lebih bahagia." "Tentu saja itu benar." Tan Yun tersenyum. Setelah itu, Tan Yun dan Xian berpegangan tangan seperti makhluk abadi, dan setelah terbang selama 2 bulan, mereka tiba di salah satu pintu keluar dari Soul Devouring Abyss. Keduanya naik ke udara, berubah menjadi 2 sinar cahaya, dan bergegas keluar dari pintu keluar. Mereka tergantung dalam kehampaan dalam formasi besar para dewa. "Tan Yun, pintu keluar ada di 3 miliar mil di utara."
Tangan kiri Xianxian dipegang oleh Tanyun, dan satu jari mencuat dari tangan kanannya, menunjuk ke utara dan berkata dengan lembut, "Kemana kita akan pergi setelah kita keluar?" Tanyun berkata tanpa ragu-ragu, "Pergi ke tempat di mana tidak ada seorang pun, mundur dan berlatih, dan maju ke ranah Kaisar Agung." Setelah itu Tanyun membawa Xianxian dan berlari menuju langit utara. Setelah setengah hari, sesosok turun dari langit dan berubah menjadi Wan Baoshan di bawah pintu keluar formasi besar. Wan Baoshan menatap saudara keduanya Wan Baoyue dan Mo Changfeng. Dia bertanya, "Bagaimana? Apakah ada berita tentang Tanyun?" Wan Baoyue memarahi, "Tanyun dan Xianxian mati di jurang yang melap jiwa." Mo Changfeng bergema, "Ya, sudah lebih dari 50 tahun sejak sepasang anjing itu memasuki jurang pemakan jiwa. Dengan kekuatan mereka di ranah kaisar, tidak mungkin bagi mereka untuk tinggal di jurang pemakan jiwa selama itu." Setelah itu, Mo Changfeng mengerutkan kening dan berkata, "Orang tua ini sangat khawatir tentang saudara ketigaku. Dia telah berada di jurang pemakan jiwa selama lebih dari 80 tahun. Mengapa dia belum keluar?" Wan Baoshan berkata acuh tak acuh, "Jangan khawatir, siapa yang berani menghabisinya?" Ketika Mo Changfeng hendak berbicara, tiba-tiba sebuah suara mengejek terdengar, nada yang begitu besar. "Maaf, yang lain tidak berani, bukan berarti aku tidak berani menghabisinya. Mo Changfeng, saudara ketigamu telah dihabisi olehku." Mo Changfeng tiba-tiba berbalik. Dia melihat seorang pria dan seorang wanita terbang di depannya. Ketika Mo Changfeng melihat ranah Tanyun dengan jelas, dia berteriak dengan marah dan tidak percaya. "Mengapa kalian berdua yang menghabisi keponakanku memiliki ranah yang meningkat pesat di jurang pemakan jiwa? Juga saudara ketigaku di ranah Kaisar Agung tingkat pertama. Bagaimana bisa dihabisi olehmu?" Orang tua ini tidak percaya. Saat Mo Changfeng meraung, Wan Baoshan di sampingnya menatap Tanyun dengan tatapan mengerikan. "Apakah itu kamu? Apakah kamu semut di kota Balitongtian lebih dari 100 tahun yang lalu?" Mendengar ini, Tanyun berkata dengan ringan, "Ya, aku adalah semut di matamu saat itu. Tetapi sangat disayangkan bahwa setelah lebih dari 100 tahun, kamu masih di ranah Kaisar Agung tingkat pertama. Di depanku, kamu adalah semut." "Tanyun, bagaimana kamu bisa lolos dari tanah terbengkalai?" Wan Baoshan meraung ngeri. Tidak ada komentar. Tanyun menatap Wan Baoshan dengan dingin. "Hari ini adalah hari kematianmu." Wan Baoshan benar-benar panik, dan puluhan ribu prajurit di belakangnya juga pucat. Menatapnya seperti itu, dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. "Tuanmu, kamu adalah satu-satunya yang bisa melawan Tanyun di sini." Wan Baoshan menyeringai. "Aku ingin Tanyun berlutut padaku saat itu, tetapi Ouyang kian-kian menghentikannya. Setelah aku menangkapnya, biarkan aku menghajarnya terlebih dahulu, lalu kamu bisa habisi dia." Mendengar ini, Mo Changfeng berkata dengan keras, "Tidak masalah, bajingan kecil. Aku akan mencabik-cabik dirimu." Mo Changfeng berkata dengan tegas. Tubuh Mo Changfeng meletus dengan kekuatan besar kaisar kuno. Dia mengubah tangan kanannya menjadi cakar, melambaikannya tiba-tiba, dan menekannya ke tanah. Segera langit dalam ratusan ribu mil runtuh satu demi satu. Kemudian adegan mengejutkan terjadi. Di langit muncul cakar raksasa setinggi 1000 kaki. Wan Baoshan berseru, "Ada desas-desus bahwa tuanmu dengan mudah menimbulkan kerusakan berat pada musuh di ranah Kaisar Agung tingkat kedua. Ketika aku melihatnya hari ini, dia benar-benar layak mendapatkan reputasinya." Suara Wan Baoshan berhenti tiba-tiba, dan matanya menunjukkan ekspresi ngeri yang datang dari lubuk jiwanya. Tapi itu Tanyun mengabaikan cakar pemecah langit. Ketika cakar pemecah langit menutupi tubuh Tanyun, seluruh tubuh Tanyun terguncang, dan aura kekerasan meledak dari tubuhnya. Dia menghancurkan cakar pemecah langit. "Mengapa kekuatanmu begitu kuat?" Mo Changfeng berteriak ngeri. "Wan Baoshan, cepat buka formasi, kita bukan lawannya." Wan Baoshan memegang token di tangan kanannya, dan tepat saat dia akan membuka formasi besar, Tanyun melintas dan muncul di samping Wan Baoshan. Tangan kanannya meraih lengan Wan Baoshan yang memegang token. Suara ratapan dan suara patah tulang terdengar. Tanyun mematahkan lengan kanan Wan Baoshan dengan tangan kanannya. Tanyun mengayunkan kaki kanannya dari sisi ke sisi dan menendang lutut Wan Baoshan. Wan Baoshan yang kehilangan kedua kakinya naik ke udara. Tangan kanan Tanyun terbalik, dan sebuah pedang menembus dada Wan Baoshan. Wan Baoshan menyemprotkan darah dan jatuh ke tanah. Pada saat ini,
Tanyun muncul di depan Mu Chang Feng dan berkata dengan acuh tak acuh, "Orang tua, aku akan mengirimmu untuk bertemu dengan saudara laki-laki ketigamu dan keponakanmu." Tanyun meninju kepala Mu Chang Feng dengan pukulan. Mayat tanpa kepala, berlumuran darah, jatuh 100 kaki jauhnya. Melihat tubuh tanpa kepala Mu Chang Feng, Wan Baoshan berkata dengan lemah dan ketakutan, "Tanyun, jangan habisi aku." Tanyun menutup telinganya. Sosoknya melintas, dan dia menginjak wajah Wan Baoshan. Saat itu, "Tidakkah kamu ingin mempermalukan diriku? Apakah kamu ingin aku mati?" Tanyun menginjak kaki kanan wajah Wan Baoshan, sambil perlahan-lahan berguling dan bergerak. Sambil mengerahkan kekuatan, Wan Baoshan mengeluarkan ratapan yang mengerikan. Setelah beberapa saat, teriakan Wan Baoshan tiba-tiba terputus, dan kepalanya dihancurkan oleh Tanyun. Wan Baoyue di belakang Wan Baoshan menjadi pucat dan gemetar ketakutan saat ini. Puluhan ribu prajurit di belakangnya juga ketakutan. Tanyun melirik puluhan ribu prajurit. Segera, dia sepertinya telah menemukan sesuatu. Dia menjulurkan jari dan menunjuk ke seorang prajurit di belakang Wan Baoyue. "Kamu, kemarilah." Kaki prajurit itu lemah. Dia lumpuh di tanah. Dia memohon dengan getir, Maafkan aku. Aku seharusnya tidak mempermalukan dirimu saat itu." Betul sekali. Prajurit ini adalah orang yang terus mempermalukan Tanyun saat dia mengawal Tanyun menuju formasi teleportasi lebih dari 100 tahun yang lalu. Tanyun berubah menjadi bayangan dan muncul di samping prajurit itu. Dia membungkuk dan mencekik leher prajurit dengan tangan kirinya dan mengangkatnya seperti ayam. "Tolong jangan habisi aku. Kamu sudah menjadi orang kuat. Tolong maafkan aku." Prajurit itu memohon dengan sangat takut. Tanyun mencibir, "Aku suka membalas dendam." Di telapak tangan kanan Tanyun, api Hongmeng tiba-tiba meledak dan prajurit itu meninggal dan tak tersisa. Pada saat ini ketika Wan Baoyue memberi isyarat, token yang dijatuhkan oleh kakak tertuanya Wan Baoshan di tanah terbang ke tangannya. Semua orang mematuhi perintah dan melarikan diri. Kemudian, memberitahu Kaisar Abadi ke-9 tentang Tanyun yang menghabisi kakak laki-lakiku. Selama teriakan serak Wan Baoyue, seberkas cahaya meletus dari token. Segera, sebuah gerbang besar yang mengarah ke dunia luar muncul di layar. Puluhan ribu prajurit naik ke langit satu demi satu dan terbang keluar dari formasi. "Xian, ayo habisi mereka tanpa ampun." Dengan suara keras, Tanyun naik ke udara dan menabrak puluhan ribu prajurit. Xian memegang pedang dengan atribut ruang dan waktu. Untuk sementara, darah menudai kehampaan dan mayat-mayat jatuh ke tanah. Hanya dalam 3 napas, puluhan ribu prajurit mati dan tidak ada yang selamat. Ketika Tanyun dan Xian hendak terbang keluar dari formasi besar, dia mengerutkan kening dan tiba-tiba menoleh ke belakang, tetapi melihat ratusan orang berwajah pucat di langit di belakang mereka. Orang-orang ini adalah orang yang telah kembali dari jurang yang melahap jiwa. Ketika ratusan orang melihat bahwa Tanyun menatap mereka, mereka ketakutan dan memohon belas kasihan. "Senior Tan, jangan habisi kami. Kami tidak melihat apa-apa." Pada saat ini, Xian mengerutkan bibirnya dan berkata dengan lembut, "Tanyun, apakah kita benar-benar akan menghabisi mereka?" "Gadis bodoh, kamu salah paham. Mengapa aku harus menghabisi mereka?" Tanyun tersenyum, melihat kembali ke semua orang dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Mengenai apa yang kalian lihat hari ini, kalian juga dapat memberitahu Kaisar Abadi ke-9. Oh, ngomong-ngomong, ada satu hal lagi. Tolong beritahu Jenderal Besar dari Kota Abadi Xiao. Katakan bahwa putranya Bai Xiao telah mati." Oke guys, sampai sini dulu ya. Gimana nih, udah Mimin tambahin ya? Oke, sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.